teman yang lain ya. Narasumber kita udah datang nih. Bunda Ira. Oke teman-teman, insya Allah kita mulai 3 menit lagi ya. Kalau yang mau on cam bisa pakai background seperti saya, ada di grup, silakan. Alhamdulillah ya, Mbak Evi sudah masuk ya. Oh iya. Mbak Evi Afifah. Iya, sudah. Oh, Teteh Evi Cikotok. Alhamdulillah. Tadi susah masuknya ya? Iya. Alhamdulillah. Oke. Tunggu 2 menit lagi. Ini teman-teman yang lain lupa kali ini. Iya ya. Oh. Isinya banyak, ada 35 orang, tapi ini yang hadir yang online-nya cuma ada berapa nih? Puluhan. Bisa. Nih Dede di sini nih di laptop.
Baik, mungkin kita mulai untuk memaksimalkan waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang on cam bisa background-nya sama seperti saya, itu ada di grup. Silakan Teh Fitri, misalnya mau pakai background yang sama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa berkumpul walaupun secara online dan dari rumah masing-masing dalam rangka menuntut ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Sadiah. Hari ini saya bertugas menjadi moderator menemani para mams dan narasumber dari awal acara sampai akhir acara. Apa kabarnya teman-teman? Siang ini gimana kabarnya? Mungkin ada yang sakit ya. Ada yang sedang nemenin anaknya. Alhamdulillah ya, semuanya alhamdulillah. Kita masih bisa menuntut ilmu. Saya dan rekan saya pernah memperkenalkan diri dulu. Saya dan rekan saya, Mbak Ratna Sari, dan narasumber kita hari ini, Bunda Cut Ira, dari tim Taman Tufaila. Ini nama tim kami yang fokus pada kemandirian life skill anak. Nah, para moms nanti bisa follow tim kami melalui Instagram dan Facebook, namanya Taman Tufaila. Di situ ada artikel, tips, dan quotes tentang kemandirian anak. Dan kami pun masih menerima lowongan untuk para moms yang mau gabung menjadi tim kami. Nanti tinggal wapri aja ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para moms yang sudah mendaftarkan dirinya menjadi peserta pada Kulzum siang ini. Terima kasih kepada partner saya, Mbak Ratna Sari, yang sekarang sedang di rumah sakit, insya Allah besok rencana operasi sesar. Minta doanya dari para moms di sini, semoga Mbak Ratna yang jadi kontak person untuk Kulzum kita hari ini diberikan kelancaran dalam proses melahirkannya, sehat ibu dan bayinya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Mbak Leli yang menjadi partner operator Zoom kita siang ini, yang tadi kami sebelum mulai ini sempat ada drama. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Bunda Cut Ira, yang alhamdulillah beliau bersedia menjadi narasumber pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukannya. Oke, Moms? Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Nah, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada mom semua. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang mandiri. Baiklah, Mom. Mari kita perkenalkan dulu narasumber kita, Bunda Cut Ira. Ini profilnya ya. Nah, Bunda Cut Ira. Beliau adalah ibu dari 3 orang anak, anaknya laki-laki semua. Pendidikan formalnya sebenarnya jurusan budidaya pertanian di IPB. Lalu beliau juga diploma Montessori. Dari mana beliau mendapatkan ilmu parenting? Beliau mengikuti pelatihan yang banyak sekali, baik dari YKBH ataupun non-YKBH. Nah, saat ini beliau menjadi trainer dan praktisi parenting di YKBH dan Rumah Parenting. Mungkin Mam sudah pada tahu dong, YKBH adalah yayasan yang didirikan oleh Bu Eli Risman. Nah, beliau juga founder dan CEO Aku Grow Rumah Parenting, pembina dan konselor di divisi Sahabat Anak dan Remaja atau Sahaja Rumah Parenting. Nah,
belajar dari beliau nih. Beliau S1-nya pertanian, tapi beliau sekarang menjadi trainer dan praktisi parenting. Nah, gimana sih kita mungkin lihat kok nggak ada hubungannya awalnya gitu. Nah, ternyata pas saya kenal beliau, ternyata beliau menemukan passionnya itu di pendidikan anak, Moms, di parenting. Nah, ini mungkin motivasi untuk kita semua, Moms. Mungkin dulu kita sekolah jurusan apa, yang SMA atau SMK atau kuliahnya jurusan apa, tapi kita nggak nyaman di situ. Nah, sekarang setelah kita punya anak, berumah tangga, terus kita menemukan passion kita, passion adalah sesuatu yang kita lakukan itu, mata kita berbinar-binar, dan jika melakukannya, kita tidak merasa lelah, sampai lupa waktu. Nah, Mam, yang saya ingin tekankan kepada Mam semua, diasah aja lah passion kita, diasah, agar kita bahagia, minimal bermanfaat buat diri sendiri, apalagi kalau sampai manfaat untuk orang lain. Misalnya Mam yang suka masak gitu, ya diasah terus ininya, passionnya. Kita lihat profil dari narasumber kita ini ya, Masya Allah, beliau sekarang seorang trainer parenting. Dan beliau pun sekarang insya Allah sedang melanjutkan studi S2-nya, mengambil psikologi di Universitas Indonesia. Semoga pendidikan yang beliau tempuh sekarang nih diberikan kelancaran. Amin, amin, Allahumma amin. Agar kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu lagi dari beliau. Mungkin itu perkenalan kita tentang narasumber kita kali ini. Baiklah, mungkin sebelum, oke, Moms, siap? Tolong mic-nya di on dulu, kita ice breaking dulu supaya Mom nanti konsentrasi pas narasumber memberikan materi. Ya, kalau yang ada halangan nggak apa-apa. Minimal on mic-nya ya. Oke. Kita ice breaking sebentar. Nah, di sini saya akan menekankan kita ambil nama negara. Nah, Mam nanti sebutkan huruf akhir nama negara yang saya sebutkan. Contohnya Amerika, huruf akhirnya A. Boleh di ini ya, on mic-nya boleh dibuka. Dibuka, Moms. Kita tolong dibuka. Mic-nya aja. Kalau bisa semuanya. Supaya nanti kita belajar fokus. Oke? Ingat, kata kuncinya adalah huruf terakhir negara yang saya sebutkan. Oke? Amerika huruf apa, Moms? A. India. Indonesia. Malaysia. Inggris. Kita ulang ya. Amerika. Inggris. Afghanistan. Thailand. Ada yang bilang N, ada yang bilang D. Yang benar nggak yang benar? D atau N? D. Thailand D yang benernya huruf akhirnya. Ingat huruf akhirnya. Oke. Saya cepat nih ya, biar fokus aja. Mau titip, Bu. Bentar aja. Siap. Jerman. N. Jepang. N. Jepang. G. G. Jepang G. Ada yang bilang N, ada yang bilang Eng. On English apa on Indonesia? Myanmar. R. Rusia. A. Mesir. R. Brunei Darussalam. Udah tadi. Brunei Darussalam. M. N. Alhamdulillah. Oke. Otak kita sudah fokus. Baiklah. Kita akan sambut narasumber kita ya, Mam. Terima kasih atas partisipasinya. Boleh di off lagi kamera mic-nya ya. Off mic-nya kita panggil narasumber kita Bunda Cutira.
kami persilakan Bunda untuk membuka mic-nya, on mic-nya. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ntar Di masih tengah-tengah belum sibuk. ini ya. Oke. Iya, enggak sih. Sengaja hari ini dikosongin buat buat kita. Buat kita semua, alhamdulillah. Iya. Ini di mood loh, Pak Siti Sadia. Allah. Ah, Dari tadi saya ngobrol ternyata di mute ya, Masya Allah. iya Bunda Ira, makanya kenapa saya sendirian ngomongnya gitu iya. kan. Masya Allah, Bunda Ira, alhamdulillah ya di tengah kesibukannya mau meluangkan waktu untuk memberikan ilmu kepada kita semua nih para moms di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Ira yang telah meluangkan waktunya siang ini untuk memberikan kita ilmu. Dari Bunda Ira, saya langsung ke Bunda Ira ya. Kami persilahkan kepada Bunda Ira untuk memulai acara kita ini. Terima kasih. Sebentar, saya share screen dulu ya. Salah. Udah kelihatan? Udah. Sebentar, saya mau. Takutnya nih aku ketutupan gimana caranya ya? Oke, nggak apa. Ini tadi udah dibacain ya. Kalau ini mah yang singkatnya dari yang panjang-panjang tadi. Oke, sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bun, suaranya semua. katanya kecil, Bun. Bunda Kecil? Ira suaranya kecil. Kurang terdengar. Kalau aku udah teriak. Ya. Sebentar aku gedein lagi. Cek. Biasanya sih nggak perlu pakai ini, coba. Sekarang udah kedengeran belum? Udah terdengar? Halo? Kalau di saya sih jelas. Di teman-teman yang lain gimana suaranya? Oke, belum kedengeran. Sudah jelas katanya, sudah jelas. Jelas. Udah. Oke, Aku oke, udah Bun. dengar suara dirimu. Udah, oke. Bentar. Harus pakai speaker. Aduh. Aku yang nggak dengar suara dirimu. Masya Allah. Gimana caranya ya? Ini biasanya laptopnya kenceng nih, tumben pelan. Misna. Terus kemana? Misna. Mau nyampe ya? Aku kali harus pindah ya. Apa deh? Maaf. Apakah udah kedengar? Kedengaran, Bun, jelas.
Jelas. Udah, Jelas. aku lagi ngecek. Soalnya nih baru kali ini pakai speaker yang besar. Tuh jelas. Di Bogor hujan nggak ini? Saya di Bekasi. Oh, lagi di Bekasi. Mendung. Oke, Oke. sebentar. Pintunya mengganggu ya. Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Siang, Bun. Gak mau, kalau siang nanti pada ngantuk. Jadi kita iya. pagi. Saya mau Panggilan siang. Ini udah dicas kok, insya Allah. jadi alhamdulillah Udah dicas. semangat pagi walaupun ini siang. Siapin kopi, Bu-ibu. Siapin kopi. Ya. Oke, hari ini alhamdulillah ini kenapa ya? Ini kelihatan nggak ininya? Sebentar. Kelihatan. Please mode ada. Ini Oke. ini apaan ya? Sebentar saya Klik coba. aja kali, Bun, 2 kali. Nggak mau dia. Ntar. Coba saya ulang lagi, apa gara-gara salah. Coba kita ulang dulu. Why he see? Oh, dia kaget daerah. Sebentar ya sayangku. Ada 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Yang tadinya bilang. Oke. Langsung aja ya bunda-bunda, karena sudah nanti minta tolong nih, saya nggak bawa jam tangan, nggak ada jam dinding. Jadi kalau biasanya kalau udah ngomong suka lupa ini ya, lupa sekitar gitu. Jadi oke, hari ini biarpun pada off cam, saya minta partisipasinya ya bunda-bunda semua. Nanti kita maunya hari ini adalah saling sharing, saling berbagi. Jadi kalau bisa, kalau ada pertanyaan dari saya, tolong ada yang bisa ininya dihidupkan moodnya. Boleh nggak apa-apa, nggak kelihatan mukanya nggak apa-apa, asal ada yang jawab aja. Jadi nggak kayak saya ngomong sendiri ya, Mbak Siti. Ngomong sendiri. Tenang, Bun, saya on cam terus. Insyaallah. Iya. Kecuali ntar saya juga minta maaf ya teman-teman, misalnya di sela-sela antara saya ngilang, itu berarti baby saya udah bangun. Bayi saya 6 bulan. Biasalah kita ibu-ibu nyambi ya. Iya, Sambil makanya. ngasuh sambil nuntut ilmu. Mohon maaf sebelumnya, minta dari teman-teman ininya pengertiannya. Terima kasih. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa ya. Pertama kali nih ya, Taman Tufaila kita mengadakan acara webinar ini. Hari ini kita akan sharing tentang menumbuhkan kemandirian life skill anak sejak dini. Jadi emang saya cuma pengen tanya satu. Nah, harapan bunda-bunda apa sih ikut webinar ini? Sebenarnya saya mau satu orang cerita. Kenapa sih mau ikutan ini? Ada Dede. Ayo satu, siapa aja deh. Perwakilan dari peserta, masa moderator. Ini jangan moderator. Ayo silakan tadi. Harapannya apa? Jadi paling nggak Teh Epi atau Umu Alifah? Teh Epi, silakan alasannya apa tuh, harapannya apa? Nggak selfie, ayo mana ini? Silakan langsung ngomong aja. Di mood deh. Iya, maaf. Udah. Soalnya ini juga lagi Mbak Selfie. Iya, silakan Mbak Selfie. Assalamualaikum, terima kasih kesempatannya. Iya, jadi harapannya ya menyiapkan kemandirian anak, ya karena bagaimanapun juga kan nantinya biar siap untuk kita tinggal, ya. Entah itu dia saat menuntut ilmu jauh dari kita, atau mungkin saat kita sudah dijemput duluan gitu kan, Bu. Ya, Ustazah gitu, jadinya ya menyiapkannya
sedini mungkin, karena memang pembentukan karakter itu kan tidak instan. Jadi memang harus dimulai sedini mungkin, yang saya rasa seperti itu. Boleh Mungkin tahu itu, anaknya umur berapa? Usia berapa, Mbak? masih 19 bulan. Nah, masih satu. enak kalau gitu, masih panjang lah. Perjuangannya masih panjang. Iya, Selamat. soalnya ada kasus ya, maksudnya di mana anak itu selalu kayak home service, dapat home service, jadinya setelah gede malah sudah menikah mungkin tanggung jawabnya lemah dan sebagainya gitu, kemandiriannya juga kurang. Jadi ya kita kan sebagai orang tua sebenarnya kan kedepannya itu memang membentuk seorang ibu dan ayah nantinya gitu. Jadinya belajar juga tentang itu gitu. Iya, jadi kedepannya jangan sampai kita menghasilkan banyak Peter Pan dan Cinderella di akan datang. Paling kacau kalau Peter Pan nikahnya sama Cinderella. Wah, udah deh. Yang ceweknya pengennya hidup bahagia selamanya, yang cowoknya pengen main-main mulu. Nah, itu. Itu yang kita harapkan. Oke, makasih Mbak Selvi. Kita lanjut ya. Ya, memang bener ya bunda-bunda, kita nggak selamanya kita hidup. Itu yang penting. Jadi catatan kita sama. Karena kita nggak tahu umur kita, ya. Itu privilege-nya Allah yang tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu besok tiba-tiba ada apa gitu kan. Jadi memang inilah yang harus kita siapkan. Jadi ini kalau bisa jadi visi misi pertama kita, visi misi bersama dengan suami ya. Jadi jangan sampai cuman kita doang yang pengen. Susah nanti. Kalau nanti kita udah bikin anak kita, wah pokoknya harus gini-gini, bapaknya bilang jangan. Apalagi misalnya kita tinggal sama mertua, sama saudara yang lain. Jangan dong anakmu, jangan disuruh-suruh, masih kecil katanya. Nah itu, jadi memang mendidik seorang anak untuk kemandirian ini kita butuh pertolongan dari semua orang. Jadi kita butuh menyampaikan ilmu ini bukan karena ini bunda-bunda semua. Kalau bisa nanti ayahnya di-sharing ya. Tapi jangan pas pulang kerja, lagi capek. Apalagi lagi nonton bola, lagi baca koran, lagi baca di HP-nya lagi main game, jangan. Bener-bener dia lagi santai ya, jangan sampai dia lagi apalagi nonton bola, udah dicuekin kita. Gitu. Jadi emang ini kita harus butuh berdua. Butuh satu, sebenarnya kalau kata Hillary Clinton kan butuh satu kampung untuk mendidik seorang anak aja butuh satu kampung gitu. Nah ini kita lanjut ya, Masya Allah. Suka ngambek dia. Nah mandiri tadi, kemandirian, apa ya kemandirian itu? Boleh ada satu yang bantu saya. Menurut pendapat Bunda, mandiri itu seperti apa sih? Kemandirian itu apa ya bentuknya? Boleh selain Mbak Selvi, jangan Mbak Selvi lagi, yang lain. Saya mau dengar suaranya. Ayo, biar gak ngantuk, bangun. Saya sengaja bangun. Umu Alifah mungkin, yang lain. Ayo, bangun. Mandiri apa sih? Kenapa pengen ikut acara Kulzum ini? Apa sih mandiri? Ya, mandirinya apa sih? Mandiri itu sebenarnya seperti apa sih? Ayo, Lia mungkin. Umu Latif. Biar kita interaktif ya. Apa istilahnya? Kalau boleh dibantu yang lain, bareng-bareng juga boleh. Yuk, nanti makin lama, makin nanti ini loh. Satu kata dari mandiri itu apa ya? Kemandirian itu seperti apa sih? Apa ya? Mana ya? Mas Selvi mau melayani diri sendiri mungkin ya? Melayani diri sendiri. Boleh, iya. Benar sekali. Jadi dia bisa tahu, aku butuh ini, aku melayani diriku sendiri. Salah satunya itu. Nah, kita lihat nanti ke belakang. Nah, ini kemandirian kalau menurut, ini teori aja ya. Jadi kemampuan individu bertingkah laku, merasakan sesuatu, mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri. Tadi sama dengan kata tadi siapa yang ngomong? Gak kelihatan yang ngomong tadi. Jadi itu emang berdasarkan kehendaknya sendiri. Kuncinya di situ. Jadi kalau dia lapar, dia ambil makan sendiri. Dia mau ujian, dia belajar sendiri. Ini kalau ngomong-ngomong ujian, ntar lagi mau ujian nih. Mau UAS ya.
Dan saya tahu kalau mulai UAS itu yang panik adalah ibu-ibunya. Iya atau iya, Wak? Nah itu, jadi kan kalau kalau misalnya anaknya satu sih enak ya, tapi kalau anaknya kayak Bu Rani tuh ya 9 ya Bu Siti tadi ya. Bu Rani 9 anaknya. Kalau Iya, iya. semua harus Iya. ditemenin belajar, kebayang kan? Saya juga Nah itu, 4 repot. nah 4 aja repot tuh. Jadi memang kita butuh anak-anak yang mandiri, kita butuh sekali gitu untuk yang apalagi masa awal-awal ini. Dan menurut Samsul Yusuf ini, jadi mandiri itu adalah salah satu dari kepribadian yang sehat. Jadi yang sehat itu ya, yang mandiri itulah yang sehat. Dia sehat mentalnya, sehat badannya, jadi semua cara berpikirnya, jadi dia bisa mengambil keputusan untuk dirinya. Dia bisa, oh iya aku mau ke sini nih, dia punya goal settingnya sendiri. Jadi terus dia tahu bagaimana bersikap, misalnya kayak dia mau pergi bertamu ke rumah orang, dia tahu oh iya kalau bertamu ke rumah orang aku nggak boleh lari-lari, nggak boleh pegang-pegang barangnya yang punya rumah misalnya. Nah itu jadi kemandirian itu bukan hanya dia bisa makan sendiri, bukan, jadi luas sebenarnya kemandirian itu. Cuman mungkin kita akan hari ini hanya menginikan konsepnya aja ya. Jadi masih, karena kan kita rencananya akan panjang, banyak lagi rencananya. Jadi ini adalah pendahuluannya aja. Saya akan sedikit ya. Nah kalau life skill, boleh saya tahu ada yang bisa ini? Life skill itu seperti apa ya? Sambil saya istirahat mulutnya. Life skill itu seperti apa ya bunda-bunda? Apa sih yang bunda-bunda ketahui tentang life skill? Life skill. Ayo siapa aja deh. Kemampuan Ayo Bu, untuk silakan bertahan, jawab. Ya Bu. Ayo Wanita apa life skill? kemampuan untuk bertahan hidup. Kemampuan untuk bertahan hidup. Salah satunya itu ya kecakapan hidup ya. Kecakapan hidup. Kecakapan itu apa? Kemampuan hidup ya. Nah kalau dari WHO kayak gini katanya. Jadi dia ada beradaptasi, berperilaku positif, jadi mampu menghadapi tuntutan. Jadi tantangan kehidupan ini ke depannya kayak apa? Ya, jangan sampai nanti kalau udah nikah anak kita masih nelpon kita, "Ma, susu anakku habis. Ma, kontrakan rumahku habis. Bayarin dong." Itu. Ya, malu sama besan kalau kayak gitu. Kalau apalagi kalau punya anak laki ya. Anak laki terus dia nelpon kita kayak gitu. Saya cerita ini karena kasusnya ada di keluarga saya, ada yang begini. Ada yang nelpon ibunya, kontrakannya habis. Susunya habis anaknya. Nah, terus lo ngapain gitu kan? Nah itu, jadi memang kecakapan hidup. Jadi mampukah dia beradaptasi dengan tantangan, menyelesaikan masalah yang ada di depan matanya. Jadi nggak tergantung sama kita. Bahkan ini ada di dalam undang-undang pendidikan ya. Nah makanya kalau di sekolah itu udah masuk dalam kurikulum biasanya. Nah kalau dari UNESCO sama UNICEF ini buat pengetahuan aja. Tadi apa tadi namanya? Lupa. Life skill, astagfirullahaladzim. Life skill tadi itu pertama adalah learning to know. Jadi dia kemampuan dia untuk apa ya tadi, critical thinking, memecahkan masalah itu. Jadi yang berhubungan dengan daya pikirnya. Terus ini perasaan. Jadi dia bisa nggak istilahnya punya nggak dia percaya diri, terus dia penghargaan terhadap dirinya. Terus ada kesadaran diri ya, kemampuan dirinya sampai mana. Jadi jangan sampai misalnya dia udah kelas 12 nih. Padahal dia lemah di matematika misalnya, tapi dia ngotot mau masuk jurusan matematika. Atau dia lemah di pelajaran tapi dia ngotot pokoknya gue harus masuk universitas terkenal gitu. Jadi dia nggak tahu kemampuan dia. Nah, itu salah satu learning tadi life skill itu. Jadi dia tahu apa sih potensi diri aku, apa sih kelebihan aku. Oh iya aku jagonya di ngomong nih. Oh iya aku masuknya jurusan komunikasi misalnya, tapi nilaiku nggak terlalu bagus. Oke, aku ambil universitas yang jangan yang terlalu favorit, yang banyak ininya. Jadi itu dia tahu goal settingnya, tahu gimana caranya dia istilahnya membuat mind mapping, apa istilahnya yang gampangnya,
tujuan hidupnya itu apa? Misalnya, oh aku mau masuk UI, oh jadi aku harus masuk SMP-nya ini, SMA-nya ini. Nah, dia bisa bikin goal-goal setting. Terus dia juga bisa mengevaluasi dirinya. Itu. Dan ini bukan sebentar tadi emang. Dari usia dini. Nanti kita lihat. Terus ada lagi keterampilan mengelola perasaan. Ini saya kebetulan punya playgroup ya, kecil sebenarnya. Cuman di sini sebenarnya mulai kelihatan oleh orang-orang tua itu rata-rata kalau di rumah kita nggak ngajarkan bagaimana mengelola perasaan ini, mengelola kemarahan, nggak mencontohkan yang baik atau kurang basic trust-nya atau apa, yang pertama kelekatannya kurang waktu masih baby, nah itu masalahnya ada di sini nanti. Begitu dia sekolah, disenggol dikit, temennya dipukul, dicakar, digigit, itu. Jadi dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Dan ini kita butuh bantuan dari suami kita. Ya, karena apa? Karena cara bapak-bapak marah sama cara ibu-ibu marah beda. Ya atau iya? Ya enggak? Ibu-ibu kalau marah kayak apa ya? Panjang. Oh, Panjang panjang. kali lebar. konser. Nyanyi. Bikin cerpen. Udah deh. Anaknya bengong. Emak ngomong apa katanya. Nah, itu anak-anak belajar cara marah, cara bagaimana menghadapi masalah itu dari bapak. Karena itu bapak harus ada untuk bagaimana belajar dia, life skill dia mengelola kemarahan ini. Itu, mengelola bagaimana menghadapi masalah. Nah, itu lebih bagus bapak. Makanya kenapa kalau bisa ya, yang bener itu di TK kalau bisa memang harus ada guru laki. Di SD apalagi kalau bisa ada guru laki, karena beda perempuan sama laki-laki. Malah yang bagus misalnya satu kelas bisa dua-duanya, malah bagus banget. Nah, ada lagi keterampilan mengelola stres, jadi bagaimana dia manajemen waktu, berpikir positif, relaksasi saat dia ngadepin marah. Nah, ini butuh, apalagi kalau kita udah kerja nanti kan. Jangan sampai jadi nanti udah besar terus kita udah kerja, udah jadi bos, baperan. Ada nggak yang punya bos yang baperan? Ini suamiku cerita. Ada bosnya yang cewek itu baperan, ya Allah, katanya. Itu apa karena ini ya Bu ya mau head, tapi kok masa head mulu, masa marah mulu atau gitu. Jadi emang harus ada keterampilan ini. Jadi ini salah satu life skill. Nah, ini learning to live together. Jadi kita harus ngajarin anak kita untuk bisa bekerja sama. Kerja kelompok. Karena dia akan terjun ke masyarakat. Emang sih kalau untuk anak usia dini, 6 tahun pertama fitrahnya egosentris. Dia nggak bisa kita paksa untuk berbagi, nggak bisa. Cuman kita paling nggak mengenalkan aja, oh ini ada teman kamu harus belajar gantian, belajar menunggu, antri, nah itu. Tapi terus kalau teman kamu jatuh, ini kamu harus bilang bantuin gitu. Nah itu nah begitu nanti dia masuk SD, ini penting banget karena mulai di SD itu mulai banyak kemampuan untuk kerja kelompok ya, kerjasama itu mulai. Apalagi nanti udah SMP, SMA, kuliah apalagi banyak kan kerja kelompok malah. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kemandirian anak. Kalau menurut Harlock, ya ada 4. Ada pola asuh ya, gimana kita diasuh dari kecil. Jadi kalau misalnya kita nih sama suami pola asuhnya beda, nah itu mesti disinkronin dulu nih. Ya, jangan sampai misalnya yang satunya keras banget, misalnya kayak siapa ya? Misalnya aja suami kita diasuh oleh maksudnya orang tuanya dulu tentara yang kuat gitu, yang keras, yang harus ini. Nah, sedangkan kita diasuh dengan pola asuh yang benar-benar demokratis, yang lemah lembut. Nah itu bisa ada potensi konflik kalau kita nggak buru-buru mensinkronkan dengan suami. Jadi kita maunya seperti apa? Ini makanya butuh ada ngobrolnya sama suami, ya. Kalau anak-anak milenial sekarang bilangnya pillow talk ya. Jadi anak-anak udah tidur kita ngobrol sama suami apa aja. Nah itu kalau bisa ada setiap hari gitu. Kita mau bawa kemana, mau apa nih anak-anak kita. Terus jenis kelamin biasanya pengaruh karena
biasanya laki-laki karena emang sudah disetting dia dari fitrahnya laki-laki itu memang sebagai pemimpin ya, dia emang kelihatan lebih mandiri dari perempuan. Tapi harus dengan pola asuh yang benar ya. Urutan kelahiran juga begitu. Kalau anak pertama biasanya mungkin lebih bertanggung jawab daripada adik-adiknya. Tapi ini semuanya tergantung pada pola asuh sebenarnya. Ukuran keluarga juga gitu. Mungkin keluarga yang lebih besar mungkin akan lebih kelihatan mandiri karena ini ibunya nggak sempet tuh ngasuh adiknya yang paling kecil. Misalnya nanti kalau kayak teman saya waktu itu anak pertama ngasuh anak keempat misalnya, dan anak kedua ngasuh anak kelima gitu. Jadi itu mereka otomatis harus mandiri jadinya. Jadi masing-masing udah ada ininya sendiri. Nah ini yang tadi pola asuh. Jadi pola asuh itu sebenarnya bagaimana orang tua menunjukkan cintanya pada anak. Nah ini yang ada hubungannya sama kemandirian, ada 3 jenis pola asuh. Nah yang pertama ini nih, yang ini pola asuh helikopter, terbang, jadi di sini anak tuh, misalnya anaknya jatuh langsung ibunya, kamu jatuh ya, sini apa yang sakit, ininya, oh luka ya, nah itu udah, terus anaknya nggak bisa bikin PR, mana susah ya PR-nya, sini mama bikinin. Sampai dulu tuh saya ingat Bu Eli suka cerita kalau ada ibu-ibu yang ngerjain PR anaknya dengan tangan kiri. Katanya sih biar mirip sama tulisan anaknya. Gitu. Jadi ini adalah ayah dan ibu yang siaga sekali. Jadi siaga anaknya nggak boleh capek dikit, nggak boleh kesulitan, nggak boleh ada masalah. Nah di sini orang tua yang helikopter ini. Nah ini nggak bertolak belakang juga. Sini tipenya beda lagi. Ini yang di atas yang kayak ini namanya sersan pelatih. Jadi ini tipe orang tua sersan pelatih. Ini yang isinya ya itu perintah terus. Ayo makan. Awas kalau nggak mau makan ya. Nanti ibu tinggal misalnya. Apalagi banyak pokoknya saya. Jadi ini penuh dengan ancaman, penuh dengan ini. Jadi anak-anak kalau yang 2 ini istilahnya otaknya nggak dipakai tuh. Karena udah yang satu udah semua dilayanin, yang helikopter tadi, jadi dia nggak sempet yang namanya mikir. Sebentar, tenang. Jadi dia nggak akan sempet yang namanya mikir, karena udah semua dilayani, semua udah ada. Sedangkan yang sersan pelatih, yang tadi yang siap gerak, ayo makan, ayo belajar, ayo itu. Jadi anak-anak istilahnya nggak sempet juga mikir, karena semua sudah udah disuruh gitu. Jadi dia akan nurutin apa yang ada sama orang tuanya. Yang ketiga otoritatif ya, atau ya gampangnya demokratis kali ya. Di sini nggak semuanya kita bolehin sih, hanya kalaupun ada yang kita larang, kalau bisa di sini orang tua yang otoritatif ini biasanya dia akan memberikan alasannya kenapa kamu harus makan sekarang, karena kalau tidak nanti itu ada alasannya. Jadi ada kompromi sama anak, ada win-win solution. Jadi nanti kita bicarakan di belakang. Ini yang kemarin saya cerita sama Mbak Siti dan teman-teman tentang ini dari Erikson. Jadi ini tentang psikososial ya, tahapan psikososial anak. Ini penting kita untuk orang tua untuk tahu. Karena ini golden age-nya, golden moment-nya. Kalau ini lewat, effort-nya kita, usaha kita untuk mengembalikan, untuk menumbuhkan ini agak susah. Nah, untuk kemandirian ada di usia 1,5, 18 bulan sampai 3 tahun. Itu autonomi, VSM atau DAP. Jadi kalau dia nggak kita kasih kesempatan untuk mandiri, dia akan merasa malu, takut, misalnya merasa nggak berani untuk melakukan sesuatu. Isinya di belakang ibunya terus gitu. Itu. Nah itu untuk membangunnya kembali untuk bisa mandiri itu agak susah kalau udah lewat dari 3 tahun. Tapi tetap aja yang paling penting adalah saat bayi, ya. Jadi saat anak lahir ini yang paling penting adalah basic trust-nya. Jadi mulai bayi sampai 18 bulan itu benar-benar kelekatan kita sama anak kita harus benar-benar bagus kelekatannya. Jadi kemarin saya baca di Instagram, ya Allah, teman saya kebetulan dia emang kriminolog ya. Dan dia ngambil spesialis kriminolog anak.
berat ya, kriminolog anak lagi. Mbak Iva Hanifah. Jadi kata Mbak Iva, salah satu kemungkinan seseorang bisa jadi psikopat adalah karena kurangnya basic trust ini. Jadi kalau kita kurang, istilahnya basic trust itu benar-benar, misalnya anak nangis kalau zaman dulu ya, inget nggak? Nenek-nenek tuh, jangan digendong, nanti bau tangan. Bayi-bayi tuh. Padahal kalau anak nangis, kita harus buru-buru datang. Kita lihat cek dulu, pipis nggak? Atau BAB kah? Atau ada semut kah? Atau bajunya basah? Langsung kita respon. Itu untuk basic trust-nya. Jangan sampai basic trust-nya ini berkurang, itu bahaya. Jadi dia merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, pede, pengaruh ke konsep dirinya nanti. Nah, untuk yang otonomi ini, yang 18, ini kenapa saya selalu tekankan di sini, 18 bulan sampai 3 tahun ini anak udah mulai nih, misalnya kalau ada yang ibu-ibu yang anaknya umur segini, 18 bulan atau 2 tahun, ada mana? Ada nggak yang anaknya umur 18 bulan atau 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Saya mau tanya. Udah mulai nggak? Bilang nggak mau. Sering, bukan udah mulai. Nggak mau apa aja? Coba. Nggak mau apa aja? Misalnya rapin mainan nih. Apalagi. Itu rapin mainan, enggak, capek. Gitu. Terus mau makan, enggak. Kalau ditanya apa-apa, jawabannya enggak terus. Ya, Padahal mah mau gitu. Itu cirinya. Ciri umur segitu. Jadi dia sudah tahu, dia tuh punya pribadi yang berbeda dengan kita. Dia punya istilahnya, aku tuh udah punya otoritas diriku sendiri nih, aku bisa nih menolak apa yang disuruh orang tuaku gitu. Jadi memang kalau anak umur segini kita jangan nyuruh, tapi kasih pilihan. Jadi kalau dia bilang, kalau jadi dia bilang, ayo kita makan, pasti bilangnya enggak gitu. Kita langsung kasih pilihan, mau makan apa? Mau makan nasi pakai ayam goreng atau nasi pakai ayam nugget? Mau mandinya sekarang atau mandinya nanti 15 menit lagi saat angkanya di sini, kita tunjuk aja angkanya. Gitu. Jarumnya di sini. Saya biasanya gitu. Mau mandinya bawa mainan ini atau mainan ini? Mau beresin mainannya sambil loncat-loncat atau kita sambil lari-lari main itu sampai joget-joget? Harus ada pilihan kalau anak umur segini. Karena kalau kita suruh nggak kasih jawabannya enggak. Itu. Tapi kita fasilitasi. Di sini harus kita fasilitasi. Kalau dia mau nyapu, kasih aja sapu. Kalau dia mau nyuci piring ya nggak apa-apa gitu. Jadi memang biarin aja, dia lagi pengen sendiri. Makan juga begitu. Kalau dia mau makan sendiri, silahkan. Kalau saya dulu anak umur segini, biasanya kalau lagi dia, aku mau makan sendiri, oke. Tapi boleh nggak kalau nggak habis nanti ibu suapin. Jadi kita tanya ininya. Saya udah pernah cerita ya sama teman-teman di Faila yang dia mandi umur 2 tahun kan. Nah, maunya mandi sendiri. Waduh, kita bilang, mandi sendiri nih. Karena dia lihat kakak-kakaknya. Nah, itu kenapa kita penting mendidik anak pertama sebaik-baiknya, karena nanti adiknya kan ngikutin. Nah, itu adiknya liatin kakaknya mandi sendiri. Oh, mandi kakak seperti itu. Aku juga bisa kalau kayak gitu, dia mandi sendiri. Terus aku bilang, boleh nggak ibu yang gosokin punggungnya? Takutnya tangan adik nggak nyampe. Boleh nggak ibu yang gosokin punggungnya? Jadi kita emang ada istilahnya kompromi sama dia. Itu terus yang begitu masuk umur 3-5 itu namanya fase inisiatif. Jadi ciri-cirinya adalah dia mulai tuh yang ngarang lagu sendiri, udah nyanyi-nyanyi, ngarang cerita dari A sampai Z sampai 2 jam juga masih bisa tuh dia cerita gitu. Ini dia punya ide bermain banyak sekali. Nah, itu yang memang harus difasilitasi. Kalau enggak nanti inisiatifnya enggak ada. Takut salah, takut nanti dimarahin sama ibu kalau aku kayak gini katanya. Padahal ini penting ya, apalagi di zaman pandemi sekarang ya. Orang-orang yang kreatif lah yang bisa bertahan.
Kalau yang cuma nerimo aja ya udahlah, udah di pandemi ya udahlah mau gimana lagi gitu. Nggak akan bisa bertahan di dunia yang begitu cepat berubah ini. Jadi kita butuh anak-anak yang mandiri dan punya inisiatif itu perlu banget. Makanya tuh ada yang keluar lepas. Nah, nanti di saat masuk umur 5, 6, masuk SD itu sampai SMP awal, itu kita masukin ke namanya fase industri. Industri itu kan menghasilkan barang ya bunda-bunda. Nah, kalau bisa di masa umur 6 tahun ke atas, SD ke atas ini, kita anak-anak targetnya adalah sudah bisa semuanya sendiri. Makan sendiri, mandi sendiri, belajar sendiri. Udah nggak disuruh lagi. Itu. Jadi nanti kalau dia misalnya habis itu mau masuk pesantren pas SMP, aman lah ya. Atau dia mau kuliah keluar atau kemana, keluar kota, aman. Selanjutnya itu adalah istilahnya hasil dari kita di usia dini itu. Jadi kalau misalnya kita kurang di basic trust, pasti anak akan kelihatan PD-nya kurang segala macam. Atau anak pas waktu SMP, pas SD kurang inisiatifnya mungkin terlalu pasrah atau biasanya sih karena ini ya karena itu banyak larangan, nggak banyak jangan lah biasanya. Biasanya orang tua Oke, saya alhamdulillah. iya, alhamdulillah Mbak Fitri. Tadi apa ya? Tadi lupa deh. Mohon maaf kepencet. Jadi saya lupa. Apa tadi saya mau ngomong? Oh iya, Mohon maaf Ibu sambil mengawas. iya, ANBK ya. Terus teng saya lupa. Oh iya, itu makan, soal makan ini. Nah, orang tua biasanya kalau makan lebih suka anaknya disuapin atau makan sendiri ya? Boleh dijawab? Makan sendiri lah, Bu. Bentar, lu kok, alah udah campur. Ada lagi? Kalau misalnya masih umur 2 tahun. Bentar ya, sambil saya ngambil ini. Kalau umurnya 2 tahun. Dibelajari untuk makan sendiri. Iya. Ya kalau umur 2 tahun dibiarin nggak makan sendiri? Kalau anaknya maunya makan sendiri ya dibiarkan, Bu. Paling diawasin gitu, diajarkan misalnya harus rapi dan sebagainya. Ini ibu yang bagus. Oke, tadi saya belum sempat nyiapin ini. Nah, jualan saya. Ya itu, jadi ini ibu yang langka, yang langka karena rata-rata di luar sana, Bun. Ya Allah, kalau bisa disuapin, bawa jalan-jalan ya. Pernah nggak sering nggak lihat mbak-mbak kalau udah sore itu pada keliling bawa makan di komplek-komplek? Sering lihat. Masih banyak, Bun. Banyak banget. Banyak banget. Barusan ada tuh, saya anaknya 2 tahun masih disuapin, 5 tahun masih disuapin. Iya. Kayak keponakan saya 5 tahun masih disuapin, kalau nggak disuapin nggak mau makan. Iya, itu masih mending umur segitu. Kalau dia nanti udah SMP, SMA, capek, ya kan? Itu ada sepupunya suami saya seperti itu. Jadi anaknya 4, pagi-pagi dia udah satu-satu anaknya. Aduh, capek deh. Itu ibunya kuat. Kalau saya bisa sakit. Bisa sakit gitu. Jadi emang rata-rata orang tua kalau setiap kali saya tanya, kenapa anaknya harus disuapin? Kenapa biasanya jawabannya? Kenapa orang tua sekarang lebih suka anaknya disuapin? Karena nggak sabar. Nggak sabar, apalagi? Biasanya tuh alasan please-nya itu apa? Anak-anak susah makan kalau nggak disuapin. Nah, itu. Terus apa lagi, Bun? Ada lagi? Terus ada yang orang tua yang terlalu bersihan gitu. Jadi kalau anak makan sendiri berantakan gitu tuh nggak suka. Nah, jalan terakhir biasanya mereka ngambil jalan cara disuapin itu tadi. Pengennya cepat selesai, pengennya bersih, pengennya habis makannya. Ya, itu rata-rata. Padahal nanti istilahnya kalau kita nggak dari sekarang ngajarin dia untuk membiasakan dia makan sendiri di umur sekian,
Ya, itu agak kesulitan nanti ya. Tadi yang banyak yang save. Oke, yang lagi boleh di-mute lagi. Boleh di-mute nggak? Oke. Nanti saya lupa lagi kalau ada yang langsung aja ya. Ini jam berapa ya? Bu Hori minta tolong di Kita sampai jam berapa, Mbak? 2:30. Bun. 2:30. Oke. Masih banyak nggak? Setengahnya lagi lah. Oke, soalnya nanti ada tanya jawab juga. Maksudnya mungkin ada pertanyaan Ya, dari berarti teman-teman. cepet ya, kita main cepet ya sekarang. Iya. Main cepet. Oke. Dan tadi menumbuhkan kemandirian sejak dini itu yang perlu kita ini kan adalah konsep diri anak. BMMB itu nanti saya jelasin di belakang, dan konsekuensi ini yang ada di konsep dari kemandirian itu harus ada 3 ini. Yang pertama, nah kunci dari yang 3 tadi adalah komunikasi, ya. Gimana komunikasi yang makanya kita di rumah parenting di yayasan kita dan Buah Hati juga selalu training pertamanya ada komunikasi dalam pengasuhan anak. Karena kita nggak akan bisa disiplinin anak, nggak akan bisa ngajarin anak tentang pubertas atau apapun kalau komunikasi kita nggak benar. Konsep diri anak juga nggak akan bagus, nggak akan bisa positif kalau komunikasi kita ke anak nggak bagus. Nah ini ibaratnya konsep diri itu ada 3 kaki, ya. Cinta tanpa syarat dari kita, jadi emang bener-bener jangan sampai kita ngomong, ibu nggak sayang sama kamu kalau kamu kayak gini, nah itu udah syarat. Kalau kamu dapat nilai bagus, ibu sayang banget, nah itu udah syarat. Jadi kita kalau bisa bener-bener cinta tanpa syarat, jadi anak akan tanpa istilahnya, tanpa takut-takut untuk curhat sama kita, tanpa takut-takut untuk minta istilahnya minta pelukan sama kita, itu cinta tanpa syarat. Nggak ngelihat dia sebagai apa, kekurangan dia apa, itu harus kita ini bahwa Allah udah ngasih kita nih anak nih, nggak semua orang loh dapet. Adik saya hampir 20 tahun belum punya anak. Ada ipar saya yang 9 tahun baru punya anak. Jadi nggak semua orang dapat privilege apa istilahnya, dapat benar-benar keistimewaan sebagai orang tua ini. Nah itu yang harus kita, bahwa kita nggak boleh balikin anak kita dari Allah ini, amanah ini, ya. Istilahnya nggak boleh sampai rusak lah istilahnya. Nah konsep diri anak juga ada, saya bisa dan saya yang kontrol. Jadi kalau dia udah punya konsep bahwa aku orang tuaku, mama papaku cinta sama aku, sayang sama aku, terus aku bisa mengontrol diriku. Nah itu konsep dirinya udah bagus. Ini yang tadi saya habis ibaratnya kalau anggap aja ini pundi jiwa anak ya. Tadi kalau basic trustnya bagus, kan nggak mungkin lah ya anak bayi ya, bahasa Ida nggak mungkin kan ya si Dede dimarah-marahin, dibentak-bentak, enggak kan? Si baby? Enggak, Bun, enggak lah. Ya, jadi otomatis istilahnya pundi jiwanya si baby itu masih penuh. Masih kenceng nih. Ya, masih penuh, anggap aja di pundi jiwa. Tapi begitu dia umur udah mulai jalan nih. Ya, udah mulai lari-lari nih, apa yang teriakin orang tua biasanya? Kalau udah mulai lari, apa? Awas, Jangan lari-lari, nanti jatuh. Jangan manjat-manjat. Itu semua yang kita ini tuh keluar semua. Jangan kayak gitu, nanti ini udah keluar semua. Jadi istilahnya sampai dia mulai umur 4 tahun, udah mulai ngeberantakin itu. Aduh, kenapa sih kamu kalau main kok berantakan mulu sih? Bukan pusing lihat kamu main kayak gini. Itu ibunya udah mulai habis rama-rama, itu namanya. Itu kalau terus-terusan ibaratnya pundi jiwanya kosong. Udah gitu begitu dia masuk SD dibandingin lagi sama teman tetangganya. Itu si Putri masa bisa nilainya 99, kamu masa nggak bisa sih? Udah kosong. Ini pundi jiwa anak kosong, konsep dirinya nggak ada. Ini yang bahaya nanti kalau dia udah masuk remaja. Ibaratnya tadi misalnya dia udah dilayani terus,
terus semuanya dikasih tahu sama yang tadi, dan ditambah lagi dengan bahasa-bahasa yang yang negatif tadi, membuat jadi istilahnya dia nggak punya suara-suara di kepalanya. Inner voice ya, bahasa sononya tuh inner voice. Jadi anak tuh harus punya di kepalanya, misalnya kalau temenku, jadi ibaratnya kalaupun di jiwanya kosong, misalnya temennya ngajak, yuk rokok, kalau kamu nggak ngerokok kamu nggak jagoan loh, anak laki tuh harus ngerokok. Nah itu ikut. Jadi ibaratnya ini kosong kan, plastik ini kalau kita terbangin pakai angin, kalau kena angin kan terbang. Nah jiwa anak tuh seperti itu, kalau yang nggak ada kosong jiwanya. Nah itu tadi ditambah lagi tadi semuanya sudah dilayani, jadi dia tidak terbiasa berpikir. Jadi kalau jadi anak boleh salah, jangan, kalau untuk mandiri ya kita harus benar-benar tega tadi. Nggak apa-apa dia makan sendiri, nggak apa-apa nggak habis. Kalau kata orang zaman dulu, makan dikit tapi sering, misalnya jadi daging, dia bilang gitu. Nah, konsekuensi yang penting kalau dalam kemandirian itu ada konsekuensi alami dan konsekuensi dengan empati. Kalau konsekuensi alami itu contohnya kalau dia, aku nggak mau makan sekarang. Oke, kamu mau makan jam berapa? Kalau kamu makan sekarang, itu ayam ada pahanya cuma ada 2. Nah, sebentar lagi AA sama abang makan. Ibu nggak bisa jamin nanti si paha ini masih ada. Jadi kamu terserah, kamu makan sekarang atau nanti. Terus ternyata aku makan nanti aja. Ya udah, ternyata begitu dia nyampe meja makan, ya kok nggak ada paha ayamnya. Oke, tadi kamu bilang mau makan kapan? Nanti. Ya berarti tadi AA sama abang udah makan. Nah itu konsekuensi alaminya dari situ. Jadi kita nggak banyak tarik urat leher ya sama anak kalau kita biasa berdialog seperti itu sama anak. Konsekuensi dan empati ya seperti itu tadi. Jadi kamu sedih ya karena nggak dapet kebahagiaan paha ayam. Cuman ya gimana? Tadi kan kamu maunya nanti makannya gitu. Itu salah satunya. Nah itu kenapa kemandirian harus sejak kecil. Ini satu lagi yang berhubungan dengan kemandirian adalah V of love. Saya jadi lupa siapa ini yang mencetuskan. Jadi ini bukan dari saya ya, dari ada psikolog di luar, tapi saya lupa namanya. Nggak usah deh. Yang penting adalah V of love ini kalau bisa jangan sampai kayak banyak orang yang seperti ini, V-nya kebalik. V-nya kebalik itu adalah saat anak masih kecil, anak nggak ngerti apa-apa, biarin aja dia mau lari-larian, yang sering saya lihat itu, ini contoh ya, waktu kecil saya sering banget lihat, bukan saya waktu kecil, maksudnya saya sering lihat anak kecil jalan-jalan pakai celana dalam sama kaos dalam. Pernah lihat nggak? Di komplek banyak tuh yang kayak gitu. Sekarang 5 tahun. Pakai celana dalam sama itu kaos kutang aja. Nah itu contoh, salah satu contoh. Oke, nggak apa-apa masih kecil ini gitu kan. Tiba-tiba dia mulai balik, disuruh pakai jilbab. Suruh nutup aurat. Apa yang terjadi kira-kira? Nggak mau ya? Nggak mau. Karena dari kecil nggak dibiasain. Jadi memang harus yang ketat dari kecil. Dari kecil itu kita harus ajarkan ini aurat kamu. Nggak boleh kelihatan sama orang. Harus ketat aturannya. Ketat tadi, tegas, tega. Tegas bahwa ini adalah aturan, ini aurat kamu nggak boleh kelihatan orang. Emang sih kamu masih kecil, tapi tetap ganti baju. Nggak boleh, maksudnya kadang-kadang yang kalau kita TK tuh, ada acara di mana gitu, kayak kalau di Jakarta itu Taman Mini kan, itu kadang-kadang orang tua tuh main buka baju aja anaknya di situ. Nah itu dibiasain anaknya buka baju, padahal dia udah TK, kan udah besar lah badannya, apalagi yang badan digendut-gendut yang bagus-bagus gitu kan, itu kita nggak tahu pedofil ada di mana-mana sekarang kan. Nah itu orang tua itu kadang-kadang ya udahlah masih kecil biarin aja. Padahal justru dari kecil itu kita harus ketatin aturan. Kenapa sih dia nggak boleh harus pakai baju yang paling nggak kalaupun dia belum pakai jilbab nggak apa-apa asal nutup aurat, asal pahanya nggak kemana-mana, bajunya ini. Jadi emang anak harus tahu itu siapa yang boleh dipeluk, siapa mahramnya, itu udah harus dari kecil semua. Misalnya ada tamu seperti apa, nah itu. Jadi kita memang harus cerita. Nah itu yang saya selalu bilang bahwa kalau untuk
2-3 tahun itu emang golden age-nya semua lah, yang mulai dari norma semuanya. Jadi emang harus ketat dari kecil. Jangan sampai udah gede baru kita bilang, kamu nanti nggak boleh ini, harus pakai jilbab, harus begini, harus pakai, oh nggak akan bisa. Gitu. Agak susah, bukannya nggak bisa, bisa mungkin, cuman lebih berat daripada yang anak dari kecil sudah kita ajarkan mana yang harus ditutup dan yang enggak. Nah, tantangannya ini kalau kita tadi mau melakukan tadi apa yang tadi tegas sama tega tadi, yaitu biarin aja lah dia mau nangis, mau apa yang dia tadi, misalnya kan tadi orang yang helikopter tadi kan dia nggak tega ya anaknya susah. Jadi kita harus tega gitu. Kalau dia emang dimarahin sama gurunya karena nggak bikin PR, ya udah, itu konsekuensi dia dengan gurunya. Jangan terbirit-birit kita istilahnya, misalnya biasa nih sering nih, Bu, PR-ku ketinggalan, tolong anterin. Saya suka kesel karena kenapa gurunya pula yang nelpon. Oh my god, padahal saya udah mau bilang, saya nggak akan ngizinin kalau misalnya ada yang ketinggalan, saya nggak mau nganterin, karena kan kita nggak selamanya ada di rumah gitu kan. Jadi dia harus tahu bahwa oh ya, kalau saya dapat nilai jelek, saya akan menghadapi guru saya gitu, bukan menghadapi orang tua saya. Jadi tantangannya adalah kita berani menyaksikan anak kita gagal walaupun itu buat kita sendiri sakit gitu. Tapi dari kegagalan itu dia banyak belajar. Nah itu Nah, jadi kesalahan anak adalah kesempatan kita untuk ngajarin dia gitu. Itu yang paling penting. Jadi kita emang harus, misalnya dia belajar. Oke, dia belajar sendiri, ternyata nilainya kurang bagus. Oke, menurut kamu gimana supaya ini jadi bagus? Kita ajak dialog, semua kita ajak dialog. Ya, jadi kita harus tahu kapan kita mau ikut campur dan kapan kita biarin anak. Kalau bisa kita tanya, misalnya dia ada masalah dengan gurunya, kamu mau ibu bantu untuk ngomong ke guru kamu? Tapi kalau dia bilang enggak, biar aja aku yang beresin semua. Nggak apa-apa, gitu. Terus kalau dia mengabaikan tanggung jawab, biarin aja dia menanggung konsekuensi dari mengabaikan tanggung jawabnya itu. Nah, ini yang pertama, yang penting adalah tadi batasannya harus jelas. Jadi fee-nya harus kuat dari awal. Nggak udah gede, dilarang-larang semua, enggak. Tapi dari awal kita udah cerita, apa sih nanti kalau kamu udah itu, misalnya anak dibiasain disuapin, tiba-tiba kelas langsung ujuk-ujuk, tiba-tiba waktu dia SD langsung dibilang, kamu makan sendiri, kamu udah SD. Nggak ada pelatihan sebelum itu, nggak ada dibilangin. Jadi emang anak-anak harus dibilangin dari kecil. Nanti ya, kalau kamu udah kelas 1 SD, ibu udah nggak nyuapin lagi ya, kamu udah makan sendiri ya. Itu dari awal kita udah ngomong. Jadi nggak ujuk-ujuk, tiba-tiba, nih kamu makan sendiri, kaget dia. Jadi, terus batasan juga harus jelas, apa yang boleh nggak boleh. Jadi misalnya nanti kita mau istilahnya bertamu ke rumah orang, jadi dia tahu kalau bertamu ke rumah orang seperti apa. Kita jelaskan apa yang harus dilakukan di situ. Nah, yang tadi nih yang saya cerita, BMMB. BMMB itu adalah berpikir, memilih, mengambil keputusan, yang terakhir bertanggung jawab dengan keputusannya. Ini kunci dari kita ngajarin anak untuk mandiri. Ya. Kalau tadi yang helikopter sama yang tadi sersan pelatih, anak nggak dibiasakan untuk berpikir, karena kan yang berpikir ibunya. Kalau dia dapat masalah, yang kayak yang sersan pelatih tadi, dia yang nyelesain masalah kan orang tuanya. Sedangkan sersan pelatih, anak udah disuruh-suruh aja, jadi dia nggak sempat berpikir itu anak. Nggak ada yang namanya inner voice, nggak ada. Suara-suara di kepalanya nggak ada. Ini kita ajarin dulu anak berpikir dengan kalimat tanya. Jadi biasakan sama anak itu dengan kalimat tanya. Menurut kamu, jadi kenapa ya kita harus pakai sendal kalau jalan? Jadi semua pakai kalimat tanya. Apalagi kalau anak udah bisa diajak dialog ya. Jadi ini kalau offline saya bisa ada ininya. Nah, berpikir, memilih. Nah, tadi yang saya cerita. Kalau sama anak, kalau bisa ada pilihan. Tadi kalau misalnya masih kecil-kecil, oke lah baju. Kamu hari ini mau pakai baju biru atau baju merah?
Mau pakai sendal atau mau pakai ini. Nah, seperti itu. Berpikir, memilih, mengambil keputusan. Ya, dia ambil keputusan, aku mau pakai baju merah. Oke. Dan kalau bisa pilihan jangan terlalu banyak ya, kayak makanan nanti emang kita restoran. Ya kamu mau milih apa? Wah, ntar yang satu milih ini, yang satu milih ini. Ibunya mabok. Mengambil keputusan. Nah, dari yang dia pilihan itu, dia bisa mengambil keputusan dan yang ketiga bertanggung jawab dengan keputusannya. Oke, aku mau pilih sekolah ini, Bu. Oke. Terus misalnya suatu saat dia ribut, oh, aku nggak suka sekolah itu jauh gini. Oke, yang milih siapa? Oh iya, aku yang milih. Oke. Ya deh, nggak apa-apa, emang aku yang mau di situ. Jadi enak kita ngomongnya. Nah, kurangi kontrol. Kalau kita kebanyakan kontrol, yang ada kita capek. Nanti malah lama-lama kita yang dikontrol sama anak. Nah, biarin salah, nggak apa-apa anak salah, asal nggak bahaya, ya. Nggak apa-apa salah, kita tetap ngawasin. Jangan sampai kita udahlah, biarin aja dia salah. Tapi kalau nggak bahaya, nggak apa-apa. Jadi tetap ada kita istilahnya tarik ulur, apalagi untuk remaja, untuk SD itu kita harus ada tarik ulur sama mereka. Kita biarkan mereka melakukan kesalahan, tapi ada batasannya. Nah, fokus pada potensi anak, ini yang penting. Jadi apa sih potensi anak kita? Apa yang kira-kira oke, mungkin dia nggak terlalu telaten ya, misalnya nyuci piring kurang bersih. Oke, apa sih kira-kira kamu sukanya di mana sih? Oh, kalau nyapu, aku suka nyapu. Ya udah kamu nyapu aja deh, gitu misalnya. Jadi dia fokus sama potensinya dia gitu. Nggak ini. Nah, ini yang terakhir, ada lagi ya, dua lagi. Yang penting adalah, yang perlu kita ingat adalah anak itu dilahirkan sudah dengan fitrahnya. Ada fitrah fitrah sebagai anak usia dini yang egosentris tadi, fitrahnya belajar. Jadi yang bikin anak malas belajar itu sebenarnya lingkungan, ya. Yang bikin anak jadi nggak mau bereksplorasi sebenarnya banyakan dilarang misalnya, atau banyakan dimarahin ya. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa anak juga punya keinginan sendiri, free will. Dia punya, oh ya aku pengen kayak gini. Ya, anak punya, itu adalah fitrahnya, salah satu fitrahnya. Dan keterampilan life skill ini nggak bisa yang kita, ya udahlah, kan life skill. Gak apa-apa, ntar juga bisa sendiri kalau dia makan. Enggak. Keterampilan life skill ini kalau bisa, yang wajib-wajib ya, kayak makan, mandi, belajar, apalagi sholat, apalagi puasa, itu kan life skill juga sebenarnya kan. Terus apalagi, itu kalau bisa kita ajarkan, jadi ada latihannya. Moral juga, bagaimana dia kayak tadi, bagaimana dia tahu menempatkan diri. Itu salah satu life skill. Jadi dia tahu kalau di sini aku nggak boleh teriak. Misalnya kayak di perpustakaan, dia masuk perpustakaan dia harus ngomong pelan-pelan. Kalau dia ada di lapangan dia boleh teriak-teriak misalnya. Terus yang keempat, butuh komunikasi positif. Jadi kita perlu belajar lagi komunikasi positif, karena di rumah parenting aja ya, untuk komunikasi ini kita butuh pelatihan 2 hari. Nggak tahu kalau online ya. Kalau offline 2 hari, karena satu ininya berapa jam tuh? 18 jam ya. Dan itu yang selalu kita ingat, kita nggak selalu ada. Nah, kalau udah terlanjur misalnya, ya udah nih anak udah nggak ini, ya udah buat daftar apa sih yang mau kita perbaikin dari anak, kita buat daftar dulu. Terus kita tetapin prioritas. Misalnya, makan sendiri. Misalnya tetapin 3 bulan lah kita latih dia misalnya. Siapa nih yang tanggung jawab? Ayah atau ibu? Atau nenek atau mbak? Ada penanggung jawabnya. Targetnya juga realistis, jangan kayak misalnya anak usia dini targetnya udah bisa sholat 5 waktu tepat waktu di masjid lagi. Waduh, berat banget. Pada Rasulullah aja nyuruhnya kan 7 tahun. Kalau anak umur 9 ini dia udah mau ikutan kita juguk di samping kita juga udah alhamdulillah gitu. Terus belajar komunikasi lagi, bagaimana yang baik dengan anak. Terus tetap 2T tadi, tegas dan tega. Ya, harus berani tega. Raja tega lah istilahnya kalau kita bilang, dan harus ada waktu buat ini. Itu aja sih dari saya. Ini karena mendidik anak itu seni ya, nggak kayak sains yang pasti. Jadi butuh ilmu, butuh kita belajar, butuh latihan, sabar, butuh waktu. Nggak bisa ya hari ini kita belajar, besok anak langsung mandiri, nggak.
panjang waktunya, dan itu makanya kenapa saya baru bisa bikin sekolah sekarang. Saya nunggu anak saya ini dulu. Dia udah SD ke atas baru bisa saya tenang meninggalkan dia dengan di rumah dengan sendiri. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, yang istilahnya yang baik semuanya datangnya dari Allah, dan bila ada kesalahan dari saya sendiri, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nggak ada yang instan ya Bun ya? Nggak ada. Itu proses ya. Oh ya, Iya. ini udah ada pertanyaan nih, sebentar pertanyaan dari chat dulu. Saya Tadi ada yang nanya, yang pertama, saya mengajarkan dari Mbak Fitri, saya mengajarkan anak dari kecil kalau makan di rumah, dan ketika masuk TK, anak jadi tidak mau bawa makan ke sekolah, dan makan dulu sebelum berangkat. Apakah itu baik atau tidak? Jadi Mbak Fitri ini biasain anaknya makan di rumah gitu, sampai dia TK udah terbentuk. Jadi dia nggak bawa bekal. Gimana tuh? ya itu itu bahaya juga sebenarnya kan. Nanti kalau misalnya dia kalau tambah besar kan, kita nggak tahu dia pulang sekolah sampai jam berapa. Kalau dia, jadi harus fleksibel. Jadi anak harus kita latih untuk fleksibel juga, Mbak. Jadi harus kita ajarkan, jadi di apapun situasi dia bisa beradaptasi dengan berbagai macam situasi. Jadi misalnya kalau di TK ada jadi kita harus benar-benar harus istilahnya diulang lagi dari awal. Oke, kamu sekarang udah sekolah. Jadi kamu nanti ada sesi makan bersama di sekolah. Nah, itu harus diajarkan juga gitu. Harus diulang lagi. Saya pernah kasus kebetulan saya emang di PAUD saya juga ngajarin anak-anak kan, saya juga guru di PAUD. Jadi waktu itu kita ngajarin tentang tubuh. Jaga tubuh, nggak boleh dipegang sama orang lain gitu-gitu kan. Nah, kebetulan di lagu itu ada lagunya nggak boleh dipegang, nggak boleh disentuh, yang boleh sentuh hanya ibu atau ayah gitu. Yang mandiin mbak sama nenek. Nggak mau dia, orang ayah ibunya lagi kerja gitu kan. Wah, terpaksa besoknya saya ulang lagi. Boleh ya kalau untuk mandiin. Jadi nggak apa-apa Mbak, itu pelan-pelan emang kita harus bikin anak jadi fleksibel. Emang anak umur segitu emang nggak kurang fleksibel. Jadi kita pelan-pelan kita ngomong, biasanya mau tidur aja, jadi kita kayak ngapus yang kemarin, kita restart lagi lah. Gitu aja sih Mbak Fitri, di restart ulang anaknya supaya fleksibel. Ya, itu aja Mbak. Oke, Mbak Fitri ya sudah dijawab. Yang kedua, bagaimana cara mengembalikan pundi jiwa pada anak? Nah, tadi itu Bun yang kalau sama Bunda kan ilustrasinya anak itu ininya di plastik, dalam plastik itu ya. Dari kecil itu udah diambil, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Pas umur 5 tahun udah kayak plastik kosong aja. Nah, itu kalau udah terlanjur gitu gimana cara kita untuk isi lagi. Kalau masih sebentar, alhamdulillah nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya itu bertahun-tahun, terus anaknya udah, apalagi anaknya udah SMP, SMA, itu kasus kita di rumah parenting kebetulan kan teman-teman ya kerasa banget yang trainer-trainer yang saat bergabung anaknya sudah SD ke atas, itu ngerasa emang agak kesulitan katanya. Kalau saya kan emang bergabung waktu itu si AA yang paling besar itu 11 bulan. Jadi alhamdulillah nggak terlalu susah. Nah begitu yang bergabung anak-anak yang sudah besar, itu udah terbentuk dulu kan, biasanya kekosongan jiwanya di dalam. Nah itu kita harus pertama ya minta maaf dulu sama anak. Itu pertama kali, kita minta maaf sama anak. Maaf ya ibu waktu itu belum tahu seperti ini, jadi ibu sekarang mau lebih baik lagi. Jadi mulai lagi kita sama suami istilahnya mengisi pundi-pundinya dengan yang itu ada 3P namanya pujian. Kalau tadi saya lupa. Astagfirullahaladzim. Pujian, pelukan, penghargaan. Jadi hargai anak, kasih dia pujian. Pujian bukan pujian kosong ya. Pujian kosong tuh kayak, ih kamu pintar, itu, kamu hebat. Tapi nggak ada embel-embelnya, maksudnya pujian kosong itu seperti itu. Jadi kalau bisa, kamu hebat ke dalam apa? Kamu hebat karena hari ini sudah bantu ibu jaga adik.
Jadi pujian, kita ini dengan pujian-pujian, tapi pujian yang benar-benar apa istilahnya? Jadi yang pertama tadi minta maaf, yang kedua beri banyak 3P tadi, satu lagi S, senyum, pelukan, penghargaan, hargai apapun yang dibikin anak, apapun yang dilakukan anak, walaupun kecil, walaupun itu cuma ngambilin kita apa gitu atau mijitin kita sedikit gitu, nemenin kita, nah itu dari situ sih sebenarnya. Tapi yang paling penting yaitu minta maaf dan bantu. Yuk, ya ibu pengen deh ibu pengen lebih dekat sama kamu, jadi ibu mau. Nah itu kita isi pundi-pundi jiwanya dengan kasih sayang lah. Diulang lagi istilahnya nggak ada yang terlambat, adanya hanya PR kita. Berarti ini PR kita nih, harus ngisi lagi pundi-pundinya. Yang tadi kita hapus emang nggak bisa dihapus sih, karena itu ibaratnya seperti luka jiwa, tapi gimana itu biar kita isi kekosongan itu pelan-pelan. Itu aja sih, Mbak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan langsung saja dibuka ininya ya. Bismillah. Silakan. Saya Dias Umu Zakir, izin bertanya ya, Bun. Anak saya kan umurnya 2 tahun. Nah, dia sebenarnya udah bisa makan sendiri, Bun. Tapi karena status gizinya itu dia gizi buruk, kalau makan sendiri tuh biasanya dia nggak bisa sampai habis gitu. Jadi kadang saya sebagai orang tuanya tuh jadi gregetan. Kalau misalkan dia makan nggak habis ya, maksudnya saya membantu untuk menghabiskan, maksudnya nyuapin gitu, nyuapin anak saya lah. Di lain itu, saya sendiri sebagai orang tua sebenarnya juga ingin melatih anak saya agar bisa mandiri makan sendiri seperti itu. Gimana ya maksudnya cara saya untuk melatih anak saya agar bisa makan mandiri sampai habis dan biar gizinya itu juga tercukupi karena dia emang harus kejar kalorinya setiap harinya itu, Bun. Begitu saja, terima kasih. Oke, Mbak Dias ya. Nah, Mbak Dias, tadi seperti saya cerita tadi, oke, kita kasih aja waktu gitu. Misalnya, oke, yang buat makan utama, yang untuk dia kejar kalori, oke, disuapin sama Mbak Dias nggak apa-apa. Cuman ada yang buat dia berlatih, misalnya untuk snack, buah, itu bisa dia buat makan sendiri. Atau kalaupun mau nasi, boleh, tapi sedikit aja gitu. Saya gitu, biasanya saya udah bagi 2 tuh, karena anak saya kan kalau dibilang kurus emang turunannya kecil ya, turunannya kurus gitu. Jadi emang saya selalu bilang, oke, yang ini kamu boleh makan sendiri, yang ini ibu yang suapin atau mbak yang suapin boleh. Nah, gitu. Jadi dia tetap ada saatnya dia belajar, berlatih gitu. Jadi nggak harus semuanya dia umur 2 tahun langsung semuanya yang dia makan sendiri, nggak. Jadi umur segitu ya tetap kita harus ada suapinnya juga, nggak apa-apa gitu kan. Emang kenyataannya memang kalau dia makan sendiri emang nggak banyak gitu. Nah itu kalau kayak gitu kita ngasih, oke, yang ini kamu makan sendiri ya, yang ini nanti disuapin sama ibu ya gitu. Itu udah ada porsinya yang untuk kita makan bersama. Itu paling cara ngelatihnya. Atau bisa juga dia makanan utama dia makan sama kita, makanan tambahannya dia suap sendiri kayak tadi puding misalnya atau buah pokoknya snack-snacknya dia suap sendiri. Jadi dia tetap merasa, jadi dia punya perasaan aku bisa, aku mampu. Itu sebenarnya yang kita mau, target kita adalah anak merasa bisa, aku bisa mengontrol diriku, aku mampu loh. Nah itu sebenarnya target kita, kenapa dia mau kita ajarkan dia makan sendiri. Itu aja Mbak Dias. Terima kasih ya Bunda Ira. Iya. Ada yang bertanya lagi? Manja. Kayak apa tuh Mbak Evi? Ada nih. Manjanya kayak apa itu? Mbak Evi? Manja sih nggak apa-apa. Mbak Evi, ini apakah sifat manja pada anak akan menghambat kemandirian? Manja apa dulu gitu? Anak manja wajar lah. Manja sama orang tuanya boleh, cuman kan istilahnya apa ya? Manjanya tuh dalam arti apa dulu nih? Boleh ditulis lagi kalau misalnya, atau diomongin biar enak ceritanya gitu.
Mana Mbak Evi? Mbak Evi. Oh, sangat bergantung. Bergantungnya kayak apa? Umur berapa? Nah, itu yang mau tanya-tanya. Umur berapa? Kalau 2 tahun bergantung sama ibu masih wajar. Kalau udah 10 tahun, nah itu udah nggak wajar. Umur berapa, Mbak? Jadi kalau umur 2-3 tahun itu kita enggak kalau apa istilahnya karena kalau Masya Allah maaf ya kenapa ada pop-up Manja pengen dilayani kali Bun, misalnya nih umur 10 tahun masih apa misalnya mandi anduknya minta diambilin gitu. Manja-manjain kayak gitu tuh gimana tuh? Yang jadi kayak ngerepotin orang tua sebenarnya ya. Iya. Iya, maksudnya gini. Jadi emang kalau bergantung, bergantung itu kan maksudnya apa-apa harus orang tuanya, apa-apa sama orang tuanya. Iya, kayak yang dilayanin. Iya. Nah itu kita harus ajak ngobrol lagi karena ini udah 5 tahun ya, apalagi yang udah 10 tahun. Kita harus ngomong lagi dari awal lagi karena ini berarti kan ada yang terlewat tadinya. Entah basic trust-nya ya, entah saat dia mau belajar otonomi tadi ada yang menghambat, kita nggak tahu kan apa kasusnya seperti apa. Nanti Mbak Evi lihat lagi ke belakang. Kira-kira perjalanan anak ini kenapa jadi seperti ini? Apa sih ada apa di belakang gitu? Apakah waktu dia bayi kurang kelekatannya dengan Mbak Evinya atau dengan orang yang paling dekat dengan dia? Karena kalau itu bisa juga terjadi ketergantungan. Jadinya dia istilahnya apa-apa harus ada yang ini. Jadi kalau pengen dilayani terus kita ngomong, cerita. Waktu itu saya cerita sama bunda-bunda di Taman Tufaila ini, saya cerita, kalau kayak gini kita ulang lagi, berarti ini ada PR kita nih. Apa sih yang kurang waktu di umur sebelumnya? Kan mestinya nih umur 18 bulan sampai 3 tahun nih otonominya. Mestinya kan dia bisa, emang dia akan istilahnya sifat manja itu sebenarnya kalau dikit nggak apa-apa, kalau banyak kita yang capek. Sekali-kali anak manja nggak apa-apa, misalnya dia lagi sakit atau dia lagi berhalangan. Jadi anak tahu kapan dia bisa bersikap manja sama kita. Aku kapan harus kalau kayak gini aku bisa nih manja-manja sama ibu. Aku mau ibu minta pijitin apa ibu aku mau disuapin sekali-kali boleh nggak? Nah itu nggak apa-apa sekali-kali. Tapi kalau terus-terusan, nah itu yang kita bilang ibu kan ada kerjaan atau apa gitu ya kita harus ulang dari awal lagi. Kita cerita kayak kemarin saya cerita sama siapa lupa sama Mbak Saya apa sama siapa tuh kemarin ada yang anaknya umur 10 tahun gitu. Jadi kita cerita tadi ibu ibu tadi dapat bahwa ternyata iya kalau udah usia 5 tahun apalagi udah SD ternyata itu kalau bisa semuanya dikerjain temen kalau kebiasaan sama anak-anak sekolah nih kamu ngerjain semua sendiri jadi ibu cuman bantu kalau kamu emang nggak bisa gitu tapi kalau bisa kamu ngerjain semua sendiri sekarang kamu coba ya itu aja sih jadi emang diomongin dari awal lagi. Oke. Kita udah 2:30 pas nih. Dari teman-teman mau ada perpanjangan waktu mungkin 5 menit. Boleh ada satu pertanyaan lagi? Silakan. Kayak ini. Udah kayaknya kayak injury time. Ada yang mau nanya silakan. Satu lagi. Udah kayak bola ya. Nonton bola kita. Udah cukup? Iya. Itu aja sih pesan saya. Semangat ya bunda-bunda. Closing dari Bunda Ira. Ya boleh deh. Ya jadi itu aja karena emang nggak ada yang instan ya kalau kita pengen anak kita lebih baik dari kita terutama mandiri, life skill-nya bagus. Itu memang benar-benar butuh kemauan dari kita. Mau nggak kita seperti anak kita jadi mandiri? Mau nggak anak kita jadi lebih
lebih dari kita gitu. Itu emang butuh kemauan, niat dari kita. Dan itu butuh kerjasama dengan terutama dengan suami. Ya, jangan sampai jangan apa istilahnya tanggung jawab kita mendidik anak adalah berdua. Yang ditanya sama Allah berdua. Jadi kalau bisa berdua kita ini diajak ngobrol nanti malam suaminya, oke? Itu aja dari saya, mudah-mudahan kita semua bisa. Ini juga sebagai pengingat buat saya, semoga kita semua bisa istilahnya bisa menumbuhkan anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab ya, terutama untuk agama, untuk negara, untuk semuanya. Itulah aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ira atas ilmunya pada pagi menjelang sore ini. Jazakallah khairan. Teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya dan kita nanti insya Allah bulan depan mungkin ada lanjutannya ya dengan tema berbeda. Jadi teman-teman kalau yang masih ingin mengikuti Kulzum dengan Taman Tufaila, silahkan tetap di grup. Kalau misalnya ada yang mau keluar, silahkan. Tapi nanti izin dulu, Wapri dulu ya, adminnya. Sama insya Allah setelah ini nanti ada rekaman Kulzum. Yang kedua ada sertifikat peserta yang mengikuti Kulzum pada siang menjelang sore ini. Terima kasih semuanya. Dari kami Taman Tufaila bersama narasumber Bunda Cutira dan Mbak Leli sebagai operator Zoom pada sore kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada Zoom kali ini bermanfaat untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang mandiri. Seperti Bunda Ira tadi pesankan bahwa mendidik anak itu tidak bisa sendiri. Kita butuh kerjasama dengan suami. Itu dari kami Taman Tufaila. Jangan lupa ya para bunda follow IG Taman Tufaila dan FB-nya IG Taman Tufaila. Cukup sekian. Yang benar datangnya dari Allah, yang kurang lebihnya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini dulu dipoto dulu mungkin. Saya lupa Mbak Leli. Yang bisa di on cam silakan. Izin tidak ya Bunda, ini lagi nge-asiin anak. Kalau yang bisa on cam silakan. Ya. Mbak Leli. Iya, sudah. Ya, siap sekali lagi. Siap. Oke. Sudah. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa bulan depan insya Allah. Kalau nggak tahun depan insya Allah ya. Nanti akan kami kabari di grup ya. Insya Allah. Assalamualaikum.